Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ya. Bermula murad dengan dunia itu, yang dimaksud dengan dunia itu tiap-tiap kelakuan yang dahulu sebelum mati yang tiada memberi manfaat akan dirinya kemudian daripada matinya. Pembicaraan kita ini masih seputar hubbud dunya. Orang yang kasih dan gemar kepada dunia itu. Pada uraian kita yang lalu, bahwa dunia itu tidak ada harganya di hadapan Allah setimbang sayap nyamuk. Tak ada nilai dunia ini di sisi Allah. Ringan, enteng, sampai tak ada beratnya seperti sayap nyamuk itu. Berapalah beratnya sayap nyamuk itu, enggak ada nilainya. Cuma di sisi kita yang besar kali dunia ini. Kita yang membesar-besarkannya sebenarnya. Kita yang memasukkan dunia itu ke dalam hati kita. Sebenarnya bisa kita asingkan dia, tidak masuk ke dalam hati kita. Kita pisahkan dia. Nah, jadi hakikat dunia itu, apa yang kita kerjakan itu nanti baru jumlah dunia, tidak bernilai untuk akhirat. Kalau yang kita lakukan semasa hidup itu tidak ada manfaatnya setelah kita mati, setelah kita masuk ke dalam kubur, dalam barzah, apa yang kita buat semasa hidup itu tak ada manfaatnya. Itu dunia itu. Bukankah dunia ini untuk menggali ke akhirat tidak? Pasti. Kalau tujuannya untuk akhirat. Tapi kalau tujuannya untuk memuaskan nafsu, berarti tak tercapai tujuan akhirat. Mencari harta untuk berbangga-bangga, mencari pangkat tidak untuk menegakkan keadilan. Itu dunia semua lah itu. Sia-sia lah itu, lagoh. Karena konsepnya tidak ada untuk agama. Dunia memang menjembatani kehidupan akhirat dia. Makanya firman Allah itu, Rabbana atina fid dunya hasanah.
dunia itu adalah kehidupan jangka pendek, akhirat adalah kehidupan jangka panjang. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan tidaklah kehidupan yang awal ini lebih baik daripada kehidupan yang akhir. Walal akhiratu khairul laka minal ula, tidaklah kehidupan yang awal ini, dunia ini, lebih baik daripada kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini muak, membosankan, capek, letih, jenuh, bangkit, makan, kerja, sore, mandi, malam, tidur. Ya kan, letih kan, lelah. Dunia ini lelah, capek ini. Yang istirahat kita nanti di dalam barzakh. Hidup di dunia ini lelah. Makan, besok berak, habis. Dicari lagi, makankan lagi, besok berakkan lagi. Letih kan? Bangkit terus. Capek. Gini Ustaz, jadi orang yang memikirkan masa depan, misalnya ingin mau jadi apa gitu, itu masuk Cita-cita boleh, tapi jangan tulul amal lah, banyak angan-angan. Boleh cita-cita, azam boleh, tapi yang baik lah, bagus. Macam mana kalau kita mempersiapkan untuk anak ke depan itu macam mana, atau keturunan kita, Pak? Iya, termasuk tulul amal itu, panjang angan-angan. Semisal kita ada rezeki, kita persiapkan untuk ini, untuk anak yang pertama, rumah, Nah, atau gitulah. Kalau itu termasuk Tuhan juga dia, karena dia sudah mengatur rezeki anaknya. Ikut campur dia urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ilmu kasih sama dia, bukan harta yang dipenuhi. Ilmu, pengetahuan. Karena tidak sedikit ayah yang meninggalkan harta, akhirnya anak jadi fakir miskin. Dan tidak sedikit ayah tak meninggalkan harta, anaknya menjadi kaya raya. Kenapa? Karena dia urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak jadi Tuhan lah. Bukan itu satu golongan apa, atau sebagian dari ikhtiar gitu kita? Tidak, tak termasuk. وَلِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaklah engkau merasa khawatir akan meninggalkan generasi-generasi di belakangmu dalam keadaan lemah. Lemah di situ lemah iman sama lemah ilmu, bukan lemah ekonomi. Orang kalau sudah lemah iman, kaya pun bisa jadi jahat. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dengan takut memberi makannya, padahal kami yang menanggung rezekinya, dan rezeki kamu pun juga aku yang nanggungnya, kata Allah. Itu maka haram KB itu. Inilah ayat yang mengharamkan KB itu. Karena takut nyawa tak ada rezeki anaknya. Ya kalau ada tinggal harta itu untuk mereka. Bahayanya di mana kalau seperti itu? Lupa kita dengan akhirat. Asyik kita memikirkan anak ini macam mana, lupa kita membekali diri kita. Padahal kalau kita mati, belum tentu anak kita nyembayangan awak, ustaz yang nyembayangan itu. Ya kan? Belum tentu anak yang mati-matian awak, dia membaca Fatihah untuk awak habis sembahyang. Belum tentu itu. Lagi hidup aja dia pun tak open sama awak, apalagi dah mati. Nyahilah tinggal di dalam. Hati-hati hidup ini. Itu maka Nabi Adam orang yang tawakal,
walaupun anak kandungnya masuk neraka, Hobal dan Qabil. Anak Nabi, anak Ustadz. Anak Nabi aja pun gitu, apalagi anak Ustadz ya kan. Jadi Pak Ustadz, izin Pak Ustadz tanya, kalau ada orang bilang dia hidupnya nggak sholat, ini orang tuanya, jadi mati dia nggak menyolatkan, itu semua apa? Ancaman itu. Nggak, memang kenyataannya memang udah meninggal nggak mau nyolatin dia, karena hidupnya bapaknya dulu nggak sholat. Ya paling tidak mesti ditunaikan fardu kifayahnya. Ancaman orang tak sholat, iya memang. Ancaman orang tak sembahyang itu begitu. Jangan sakit di ziarahi dia, mati jangan takziahi dia, jangan disembayangkan mayatnya kecuali untuk meluluskan fardu kifayah. Sekedar untuk meluluskan fardu kifayah ini. Itu ancaman, siksaan bagi orang yang tidak sholat itu. Keras siksaan orang tak sholat, iya keras. Cuma macam mana lah kan, duitnya banyak kan. Walaupun tak sholat dia kencang duitnya kan, banyak lah kawannya. Awak sembahyang, didawak sikit, mana orang mau dekat. Asal datang awak, orang nutup pintu. Di dunia menang dia, di akhirat dia kalah. Sama termasuk orang yang punya utang Pak, kata kalau punya utang katanya nggak. Iya, tunggu dilunasi dulu gitu ya. Terhambat nikmatnya. Terhambat dia mendapatkan nikmat dengan sebab utangnya itu. Setaat apapun dia, sesoleh apapun dia, kalau ada utangnya, terhalang dia untuk mendapatkan nikmat kubur itu. Makanya ahli waris itu bayar dulu hutangnya, tunaikan dulu wasiatnya, baru dibagi pusakanya. Nggak bisa Pak diharap anak-anak kita ini lagi, apalagi anak tahun 2022 ini hampir 80% jadi setan semua. Nggak bisa, kita lah berpacu. Jangan tinggalkan sembahyang, jangan tinggalkan puasa, baca Quran, mengaji, belajar, bertasbih, berzikir. Kita lah yang menentukan hidup kita sekarang. Tak bisa diharap anak-anak kita ini. Sekarang aja pun tak bisa diharap dia, apalagi sudah mati ya, di barzah aja. Betul kan? Sekarang tengoklah, yang mana taat lah, yang mana tidak teka bukan main. Pulang jam 1, jam 2, keluyuran, makan, habis makan hambus pergi, gak ada tahunya. Awak siang malam cari makan sana kemari, sembahyang tidak, puasa tidak. Kalau mati macam batang pisang aman awak, nggak ditanya mungkar nakir. Ini ditanya, disoal. Paham ya? Harus kuat kita. Kalau kita nggak kuat, tak ada harapan lagi kita di dunia. Tadi anak Nabi Adam, Hobal dan Qabil. dua apa masuk neraka? Iya. Bukan yang bodoh itu aja. Bukan. Sama-sama merebut yang cantik dua-duanya. Al-qatilu wa maqtulu finnar. Membunuh dan yang kena bunuh masuk neraka dua-dua. Ya. Al-qatilu wa maqtulu finnar. Yang membunuh dan yang kena bunuh dua-dua masuk neraka. Mencari anak yang soleh dalam hadis itu agak susah. Bukan kita tak ajar dia, ajar. Cuma dari satu sisi memang ujian Tuhan. Ya, kita sudah ngajikan dia, dari kecil kita didik dia.
tetapi dia tidak mau mematuhi ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu lepas tanggung jawab gitu? Kita lepas. Tapi anak itu kan titipan Allah. Pasti kalau kita ajar kita lepas, tapi kalau kita lalai kena kita di barzakh. Kalau di dunia ini kita biarkan aja dia. Sebatas mana Pak? Apa sampai dia berumah tangga? Baru dia lepas tanggung jawab. Iya. Dan dia tidak ada di depan kita. Kalau sepanjang dia berumah tangga tapi serumah sama kita, masih tanggung jawab. Masih lagi. Berat jadi atuh nih. Iya Pak, beratnya Pak itu dan udah kita suruh dia tetap mau nggak melaksanakan juga. Itu cuma pula. Itulah kalau sudah disuruh, kalau cara kecil-kecil, kalau kecil dulu dicubit dia, dirotan nih dia. Pada gini berjenggot berjambang, cuma merotaninya. Tunggu kalah. Kalah lah. Bukan soal apa kok menang pun awak, pasti tidur awak di goloknya. Itu makanya nasihat saja. Bangkit kalian, sembahyang subuh. Ya, subuh tuh bangkit, buka pintu kamarnya, bangkit, sembahyang. Walaupun tak sholat di akhirnya, tapi ada kewajiban kita. Capek lah, namanya masuk surga. Sebenarnya tidak segampang membalikkan telapak tangan masuk surga itu. Kalau kita ngaji sama orang mu'alaf baru masuk Islam, baru kita mudahkan dia enak masuk surga. Tapi sebenarnya masuk surga itu tidak gampang. Sulit masuknya. Tak sebanding amal kita dengan surga itu, Pak. Tak sebanding amal kita dengan surga. Ya. Kadang-kadang kerja kita sama gaji kita nggak sebanding. Apalagi nikmat surga itu. Tak sebanding. Tak terbayang lagi itu satu makanan 700 rasanya. Ada diciptakan Allah di surga itu sungai yang airnya susu yang lezatnya bukan main. Sedang susu di dunia ini bukan main lezatnya, pakai kacang asin imbangnya. Ada air madu di dalam surga sana. Madu di dunia ini pun bukan main juga sedapnya. Yang diminum ya, bukan yang dibawa-bawa ya. Yang salah paham. Madu lebah itu pun bukan main sehatnya. Ada telaga khomar, sungai khomar di akhirat yang meminum bagi orang yang tidak minum khomar di dunia ini. Lezatnya bukan main. Ada angin di surga itu, ada anginnya indah kali, merdu anginnya itu suaranya. Tidak macam di dunia ini anginnya, wadah kencang runtuh hatta bawah. Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya di dunia ini bersakit-sakitlah kita. Korbankan jiwa, korbankan tenaga, korbankan mata, ngantuk-ngantuk lah sembahyang. Sakit badan, sakit beruduk, merangkak-merangkaklah ke sejadah itu supaya menang akhiratnya. Kalau dunia ini macam mana pun hebatnya, megahnya, pasti tinggal itu. Tengoklah almarhum B.J. Habibie, Menteri pesawat terbang. B.J. Habibie ada 200 juta hartanya. B.J. Habibie dah tak terbilang lagi harta itu. Gaji Jerman sudah apa triliun harta itu. Sekarang mana nih? Tinggal semuanya. Kumulo Cahaya Kumulo. Kan menteri apa? Cahaya Kumulo. Kan meninggal kan? Cahaya Kumulo meninggal. Sampai tak yakin bininya meninggal itu. Ada yang buat-buat juga. Karena ada cinta dunia. Inilah baru menteri meninggal lagi menjabat.
Dari dulu jarang menteri itu meninggal waktu menjabat. Udah pensiun baru meninggal. Inilah zaman Jokowi ini menteri meninggal. Terus dalam menjadi anak ini Ustaz, kita contohnya lah, kita udah ngajikan dia, ada ngaji di rumah pun dia istilahnya ya jarang datang lambat. Dalam keadaan itu kita itu dalam hati kita itu rasa mendidih tuh Ustaz, kayak mau marah, ya kan, rasa kecewa lah gitu Ustaz. Itu apakah terhitung juga itu Ustaz? Waktu kita marah itu dalam hati kita itu. Itu bagus. Marah seperti itu bagus. Makanya kata Al-Imam Ghazali, i'lam annal ghadab, sesungguhnya marah itu adalah sepotong bara api neraka, dan marah itu dapat merusak amal ibadah. Kalau marahnya yang tidak karuan, tapi kalau marahnya betul-betul karena Tuhannya, makanya manusia itu terbagi tiga. Ada yang tak pernah marah sama sekali, ada yang marah pada tempatnya dan tidak marah pada tempatnya, dan ada pula pemarah saja. Yang bagus marah pada tempatnya. Kalau pemarah tak bagus, sikit-sikit marah saja, itu tak baik. Ada pula orang yang tidak pernah mau marah, itu tak bagus, keledai. Kata Imam Syafi'i, kalau ada di depannya maksiat, lantas dia diam, tidak mau mencegah, dia adalah keledai. Jadi tidak bagus kalau tidak marah. Itu kata Sufyan Tsauri, ulama mujtahid juga adalah ahli sufi. Ulama itu, orang alim itu mesti dibenci orang. Sebahagian sayang, sebahagian mesti benci orang sama dia. Itu ulama yang betul. Jadi kalau ada ulama semua orang suka kepada dia, penipu itu, bukan ulama. Apa sebab? Karena ulama itu mencegah perbuatan mungkar. Pastilah orang benci kalau kita mencegah mungkar. Anak bapak saja pun benci sama bapak kalau bapak cegah perbuatan dia. Betul kan? Jangan kau begini ya, berdosa kau nih, pasti ngadu di kawan, ngeri kan ayah kami itu. Rasa sengit udah. Ayah saja dibenci. Kenapa? Karena kita mencegah kemungkaran. Bagus. Ketimbang ayahnya macam perjit, Mana ya? Kami gampang, gimana masalah? Nyapu pun tak apa-apa di rumah. Asalkan aman-aman aja. Nggak ada masalah. Itu tak elok ayah, itu tak bagus. Yang bagus macam kita nih Pak. Kadang waktu marah ada, waktu si diam juga ada. Itu yang bagus seperti kita ini ya. Mama awak aja marah. Mama awak aja marah. Ini kita kan kalau sholat, kalau laki-laki ini kan selalu mengirimkan Fatihah kepada kedua orang tua kan. Tapi kalau kita anak menantu, kita kan kalau saya telisik tukar pikiran sama kawan, aku berantem di rumah sama istriku, aku manggil Fatihah aja sama mertua marah, itu jadi kemana itu? Maksudnya kalau kita nyampe enggak apa kita sifat istri kita gitu, terus kita membencinya apa gimana? Kita harus kita kirim apa dikirim, kalau nggak terima gimana itu? Nanti kita udah dimaki gitu sama istri perempuan gitu, misalkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan tidaklah aku perintah dan aku suruh hamba itu beribadah kecuali ikhlas. Kalau sudah ikhlas, hasil pahalanya. Ikhlas kuncinya. Walaupun dia bertengkar, tapi kalau ketika
menghadiahkan Fatihah itu ikhlas dia, sudah makbul di sisi Allah. Cuma harapan kita begitulah sama anak-anak kita yang ditinggalkan. Tiap-tiap kita ini berharap kalau mati nanti anakku yang menyembayangkannya, anakku yang mendoakan mayat. Doa anak beda sama ustadz itu. Kalau ustadz orang lain dia, kalau anaknya pastilah dia akan khusyuk ke Tuhannya. Allahumma ufirlahu warhamhu, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosa ayah, dosa ibu ya Allah yang membesarkan dan memberikan aku ya Allah makan dan minum. Pasti dia nangis. Itulah kelebihan awalidin salih yada'ulah, anak yang salih yang mendoakan ayah dan ibunya. Tentulah kita juga membimbing dia, ya kan? Tentulah kita membimbing dia. Kalau sekarang kita lihat kenyataannya, Pak, perhatikanlah sekarang. Kan masih hidup lagi kita nih. Tengok yang meninggal kawan-kawan kita itu. Siapa penyembayangannya? Ada anaknya ikut nalkin kan di situ. Sembahyang jenazah pun tak ikut anak. Di bawah masjid tidur dulu sama adik-beradik di situ. Sedih hidupnya, Pak, kalau kita nggak kuat beribadah. Tak usah terlalu banyak berharap dengan bahasa India nehi mahabbat kau lah. Berat. Kenyataan kita saksikan, perhatikan. Awak siang malam cari harta, awak mati bagi-bagi dia semua. Hanya bagi. Beli Avanza dia, beli Suzuki R3 dia. Untuk menginfakkan harta yang awak cari tadi pun tak bisa dia nyumbangkan ke masjid sama ke musola. Takut dia nyumbangkannya. Masya Allah. Nah kita lah sekarang bikin, mau umrah, mau haji, mau wakaf, mau infak. Pandai-pandai kita sisihkan harta kita. Bukan tak sayang kita sama keluarga, sayang. Tapi nanti awak sudah mati, tak ingat dia lagi sama kita. 7 hari aja ingat dia. Sudah setahun, goodbye. Kuburan pun tak bertebas lagi. Naik rumput lalang, makanan lembu gitu. Sedihlah hidup ni, Pak. Maka saya tekankan tu, kita lah berbuat. Sisihkan harta kita. Apa yang mau kita bikin? Kurban bikin. Wakaf kita bikin. Wakaf kita lagi hidup. Kita yang mencari duitnya. Sisihkan. Mau nyantuni fakir miskin, santuni. Anak yatim, santuni. Serta tidak menghilangkan kewajiban kita di keluarga. Kalau kita tumpuk-tumpuk aja memenuhi dia saja terus sampai awak tua bangka meninggal, mengaminkan aja tidak. Bukan dia mendoakannya, Ustadz dia tak mau mengaminkannya. Padahal ayahnya mati semalam. Mengaminkannya tak mau dia. Amin, amin, tidak. Ia menjadi gulir mata tengok pasar. Begitulah ahli waris yang ditinggalkan. Kita dah masuk ke dalam tulang belulang. Sampai kapan kita di dalam? Sampai hari kiamat, pada waktu yang dijanjikan Allah. Tiap sangka kala itu. Kalau kita ada ibadah, kita dapat dalam barzah. Kalau tak ada ibadah, yang menolong itu orang yang hidup. Orang mati tak bisa beramal. Maka dikenang-kenang tuh tempat tidur yang agak lama kita adalah kubur itu. Kalau spring bed itu paling lama kita tidur 75 tahun di atasnya. Itu hebat sudah itu. Jarang orang umur 100 tahun. Nah, habis itu balik awak ke barzah. Ingat mati ya. Yatba'u maitun salasun. Ada 3 yang mengantarkan jenazah. Pertama ahluhu, keluarganya. Maluhu, hartanya. A'maluhu, amal ibadahnya. Yang mengantarkan jenazah, anak ikut, cucu, keponakan, paman, tetangga, saudara ikut mengantarnya. Harta ikut payung STM, tenda STM, ambulan, Gerindra apa P3? P3 aja lah ya, agak Islam sedikit. Ambulan P3 mengantarkannya.
Fayarji isnani, yang dua pulang, yang tinggal adalah amal. Kalau amal jahat yang tinggal, meletuplah di barzakh tu dia. Kalau amal kebaikan yang tinggal, dia mendapatkan Raudhatul Jannah, taman-taman dari surga. Itu makanya Allah subhanahu wa ta'ala heran. Aku heran, kata Tuhan, pada hambaku yang yakin pada barzah, yang yakin pada akhirat, tapi mereka sibuk urusan dunia, lupa urusan akhiratnya. Aku heran, kata Tuhan, takjub. Yakin dengan siksa kubur, tapi tidak membekali dirinya. Heran aku, kata Tuhan. Ya kan, heran juga lah kita ya. Yakin dia ada siksa kubur, tapi dia tidak beramal. Heran aku, kata Allah. Nah, jadi harus kita pahamkan ya, bahwa segala yang kita buat di dunia ini yang tak ada nilainya, untuk setelah kita mati, berarti itu termasuk dunia. Itu termasuk dunia. Jadi kalau kita berbuat, sesuaikan dia. Ada nggak manfaatnya di akhirat? Oh, mau pergi-pergi, ya bagus. Apa niatnya? Oh, mau menengok ciptaan Allah ke Brastagi, pahala. Mau nengok ciptaan Tuhan. Mau kemana nih? Ke rumah paman. Apa maksudnya? Mau silaturahmi, mempererat hubungan silaturahmi, pahala. Mau kemana nih? Mau ke masjid, ibadah, pahala. Berangkat kerja untuk mencari makan anak istri, pahala. Makan supaya sehat tubuh, beribadah, pahala. Tidur supaya kuat bangun subuh, pahala. Nah, itu niatkan dia semua, supaya hasilnya akhirat. Walaupun rupa dan gayanya dunia, tapi isinya akhirat. Ya, jadi jangan kita lupa niatkan itu semua. Pakai baju nutup aurat, bukan pakai baju itu ndak belagak-lagak awak. Ganteng tidak abang ni dia ya. Nanti tengok orang tak asur pula. Niatkan karena Tuhannya, nutup aurat. Membangun rumah, niatkan. Kalau ada keluargaku susah, boleh numpang di rumah ni, ya Allah. Nah, dikosatkan semua. Beli kendaraan begitu juga. Kalau ada nanti yang susah, perlu ya Allah kutumpangi dia, ya Allah. Jadi semuanya dapat ibadah. Itu yang dimaksudkan. Nabi tak pernah bikin yang sia-sia. Kenapa? Yang harus diniatkan menjadi pahala. Bukan berarti Nabi tak pernah tidur. Bukan berarti Nabi tak pernah duduk bangkit. Yang harus itu pernah. Tetapi semuanya dikosotkannya ibadah kepada Allah. Paham nih? Sedih lagi kadang. Harta miliar, 100 juta nggak bisa diinfakkan ahli warisnya. Miliar. Kita mencari macam Bang Taib. Macam Bang Taib. Macam Bang Taib gitu. Itulah makanya Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kami ya Allah istri dan anak-anak kami ya Allah, qurrata a'yun, yang menyejukkan hati kami ketika melihatnya ya Allah. Cuman awak terbalik, udah 7 anak awak baru doa itu. Dari lajang dulu. Dari lajang udah mendoa awak. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, karuniakan kepada kami istri-istri kami dan anak-anak kami ya Allah, qurrata a'yun, yang menyejukkan mata kami ketika melihat mereka.
Apa tak sejuk? Dapat istri taat, suami taat, dapat anak taat, sejuklah matanya melihat. Pulang ke rumah gembiranya bukan main. Tak betah ada di luar, mau cepat pulang. Kenapa? Karena enaknya suasana di rumah itu. Qurrata a'yun. Waja'alna, dan jadikan kami muttaqina imama. Ketakwaan itu sebagai imam dalam hidup. Sering dibaca itu enggak? Inilah ya baru dengar Ustaznya. Nah kok sekarang boleh juga dibaca tuh anak-anak awalnya. Itu doa. Seperti Nabi Allah Zakaria alaihissalam melihat anaknya Nabi Yahya alaihissalam. Seperti Ali Imran melihat anaknya Siti Maryam, melihat anaknya Nabi Musa alaihissalam. Apa enggak sejuk hatinya? Adam saja ya. Ini salawat tengok 280 langsung darah. Paling kecil 130, baru 98. Tinggi juga. Sudah rata-rata semua di Ustaz. Mendingan. Salawat tengok tak ada sejuk nengoknya. Memegang sapu. Jadi Pak Ustaz, kalau kita sholat, kadang-kadang kan di gelora badan kita ini ada turun naiknya juga. Kadang-kadang malas melaksanakan sholat itu sampai kita ulur-ulur gitu. Kita sama saja enggak ikhlas kan itu. Enggak akhirnya ini sampai lewat jauh jamnya baru kita laksanakan sholat. Habis dia tunaikan doa pun malas jadinya kan gitu. Itu untuk melepaskan kewajiban aja itu macam mana Pak? Terima enggak kira-kira gitu Pak? Bentar bang. Assalamualaikum Pak Aris. Iya datang Pak Aris. Udah siap? Iya Pak Aris. Dekat itu Pak Aris ya. Kau salamin tuh ya. Ke Titi ya. Iya. InsyaAllah Pak Aris ya. Berangkat saya. Oh iya. Bang Saiful insyaAllah. Assalamualaikum. Itu kadang-kadang tengoklah. Kadang-kadang berpengaruh kepada apa yang dimakan dan diminum yang dilihat. Makanya kadang-kadang lamban gerak kita ibadah itu karena ada sesuatu yang meruntun dosa itu. Iya, sama ya kita. Itu bukan bilangan bapak-bapak. Kadang mata awak nengok yang maksiat, telinga yang dimakan kadang kurang halal. Makanya lamban dia. Diruntun dosa itu dia. Nauzubillah. Nauzubillah. Satu saat mantap kali dia, satu saat tak mantap. Yang banyak enggak mantap. Tak mantap. Cuma jangan kecil hati, istighfar ke Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mohon izin Ustaz. Sejauh ini kita udah taklim ini tadi ya kan, menyinggung masalah anak atau keturunan. Apakah ini tergolong dari kodratnya Allah? Iya, termasuk takdir. Cuma kita tak tahu isi takdir itu, maka kita berusaha. Yang sudah terjadi ini takdir lah. Kena ikhtiarnya tadi ya? Iya. Kita sudah terjadi baru tahu. Kan nggak tahu kita. Kalau memang takdir anak kita jadi orang soleh, tak usah sekolah kan dia. Kalau takdir dia soleh, karena tak tahu itulah, maka kita berusaha. Cuman dah habis usaha, sudahlah, kembalikan ke Tuhan. Dia Maha tahu. Jangan kita stres. Aku ngaji kan dia jadi setan ya. Itu urusan Allah lah, urusan kita lagi. Kok gitu salah lah Nabi Adam alaihissalam? Tidak. Ada bahas ini kecil kan datang. Sama-sama kita nih didik anak gitu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والعناية والتوفيق والهداية والاستقامة علينا على هذه الجماعة وعلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بالله توفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zamal.